Sejauh ini ekspektasi daripada sejumlah institusi besar itu masih meyakini bahwa harga emas ini bisa mencapai harga 4.500 di akhir tahun. Oke semuanya, kembali di diskusi kita atau dengan analis kita saat ini dengan Bapak Lukman Hakim. Ya. Halo Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak. Senang sekali bertemu di ini. Siap. Terus bagaimana nih Pak kabarnya nih saat ini nih? Ya, kabarnya sih menarik sekali di akhir tahun ini karena kita cukup excited dengan pergerakan pasar yang sangat fluktuatif ya di akhir tahun ini, dan ini menunjukkan sinyalemen positif atas kebangkitan perekonomian secara global ya. Global ya. Seperti itu. Dan sempat hari Sabtu pagi ya ditutup untuk harga emas dunia, pasar dunia ya, itu di 4299 ya, kalau ya. salah. Terus kemudian saat ini sudah bergerak lagi nih Pak. Terakhir saya cek tadi dipantau sebentar itu 4327 ya. pas jam 10-an. Gimana Pak? Kalau kita mencermati perdagangan emas di saat ini di akhir tahun, lebih lagi dalam dua minggu terakhir ini, ada peristiwa yang sangat ditunggu oleh para pelaku pasar. Itu adalah pertemuan Bank Sentral Amerika Serikat ya, di mana mereka memutuskan untuk memangkas tingkat suku bunga kembali. Secara luas memang pemangkasan suku bunga ini diyakini sudah akan dilakukan ya, walaupun di awal atau di akhir November ada sedikit keraguan terkait dengan rencana pemangkasan suku bunga ini. Namun memasuki bulan Desember dengan sejumlah latar belakang kondisi ekonomi Amerika Serikat, maka meyakinkan Bank Sentral Amerika Serikat bahwa tingkat suku bunga itu perlu untuk dipangkas sekali lagi. Nah, bagi para pelaku pasar emas, momen pemangkasan suku bunga ini menjadi sangat krusial, sangat penting sekali, karena dengan pemangkasan suku bunga itu memberikan konsekuensi terhadap pelemahan pada nilai tukar dolar Amerika Serikat, sehingga para investor akan memilih tujuan investasinya pada emas. Nah, inilah yang menjadi pijakan pada harga emas, sehingga harga emas yang sempat diperdagangkan di bawah harga 4.000 beberapa waktu yang lalu kemudian mengalami kenaikan kembali, dan kita lihat hari ini sudah di atas 4.300. Sejauh ini ekspektasi daripada sejumlah institusi besar itu masih meyakini bahwa harga emas ini bisa mencapai harga 4.500 di akhir tahun. Artinya dari harga saat ini di harga 4.300-an ada setidaknya peluang kenaikan harga emas sekitar 200 poin atau 200 dolar lebih tinggi lagi dari posisi saat ini. Dan saya kira dengan sejumlah fundamental yang masih akan terjadi di akhir tahun, maka peluang itu sangat terbuka sekali. Sangat terbuka, baik. Dia dilihat dari pergerakan memang selama 2 minggu ya Pak. Ya. Pak Lukman, kita ingin lihat itu volatilitasnya itu tapi sempat turun dan naik lagi gitu. Ya. Saya kira volatilitasnya masih cukup sehat ya. Kalau kita bilang bahwa secara teknis setiap pasca kenaikan harga mencapai level tertingginya, itu akan selalu diikuti dengan koreksi teknis, aksi taking profit yang dilakukan oleh pelaku pasar. Nah, itu menunjukkan bahwa kondisi pasar itu sebetulnya masih sehat. Sejauh ini koreksi yang terjadi itu masih belum membalikan arah tren pergerakan harga. Artinya dari harga yang ada saat ini, tren kenaikan itu masih tetap terjaga. Itulah sebabnya optimisme pelaku pasar, khususnya bagi para investor ataupun trader yang memiliki visi yang lebih panjang, mereka melihat bahwa harga emas saat ini atau setiap penurunan harga emas yang terjadi itu justru membuka peluang bagi mereka itu untuk masuk, sehingga bisa mendapatkan peluang keuntungan yang lebih besar lagi. Siap. Kemudian ini belum nanti disambut dengan momen Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Nah, ini untuk yang tadi Bapak sempat bilang, Pak Lukman, sampai dengan 4.500 Pak. Ya. Apakah itu nanti
investor dari pasar dunia untuk pasar emas dunia ini lebih melakukan taking profit Pak atau TP di akhir tahun ini 2025? Kalau melihat bahwa sejumlah indikasi ekonomi yang ada saat ini, saya kira para pelaku pasar justru akan memilih untuk menahan posisi ya. Kenapa? Karena di bulan Januari akan ada pertemuan Bank Sentral Amerika Serikat di awal tahun di sekitar tanggal 26 ya, seperti itu. Dan diperkirakan mereka bisa saja melakukan pemangkasan suku bunga kembali. Sejauh ini diyakini bahwa di tahun 2026 setidaknya Bank Sentral Amerika Serikat itu akan melakukan 2-3 kali pemangkasan suku bunga, dan kemungkinan itu yang pertama akan dilakukan pada bulan Januari besok ini. Kenapa? Karena sejauh ini tingkat inflasi Amerika Serikat itu masih menggeliat dan cukup resisten, cukup tinggi ya, melebihi target daripada Bank Sentral Amerika Serikat. Nah, ini yang menjadi ganjalan bagi mereka untuk bagaimana tetap membawa target inflasi ini di angka 2%. Itulah sebabnya dengan kebijakan yang lebih longgar, diharapkan inflasi dapat terkelola dan bisa diturunkan. Nah, dengan prospek pemangkasan suku bunga lebih lanjut inilah yang menjadi sumber keyakinan bahwa harga emas di angka $4.500 per troy ounce itu bisa saja terjadi di akhir tahun, artinya di akhir bulan Desember ini, atau setidaknya di bulan Januari, seperti itu. Dan ke depan dengan prospek pemangkasan suku bunga Amerika Serikat yang cenderung akan lebih rendah lagi, maka harga emas itu tentu memiliki prospek positif di tahun 2026. Oke, terus kita lanjut lagi nih. Sekarang udah mau ngomongin tentang investasi masyarakat ya, untuk inisiatifnya dan juga animonya ini untuk pasar emas dunia. Nah, saat ini kalau misalkan para Gen Z maupun masyarakat yang menginginkan atau mau berinvestasi, ada tips-tips nggak Pak? Bagaimana untuk brokernya? Ya, saya kira ini yang juga patut menjadi hal yang diperhatikan, bahwa tempat berinvestasi atau pihak-pihak yang menawarkan investasi dan trading itu banyak sekali. Namun perlu digarisbawahi bahwa hal yang paling utama itu adalah keamanan dan kenyamanan. Nah, terkait dengan konteks keamanan, tentu saja tempat berinvestasi yang terbaik itu adalah di tempat-tempat yang legal. Ya, karena sesuatu yang ilegal pasti memiliki sisi buruk yang itu bisa menjadi ancaman terhadap nilai investasi atau transaksi kita. Sementara saat ini banyak sekali ya tawaran-tawaran dari pihak-pihak yang kita perlu mencek legalitasnya. Nah, yang kedua adalah terkait dengan kenyamanan. Maka banyak sekali juga tempat-tempat yang menawarkan untuk melakukan transaksi ataupun investasi, namun setiap tempat itu kadang memiliki tingkat kenyamanan yang berbeda. Oleh sebab itu, pesannya kepada para Gen Z itu adalah pilihlah tempat yang aman, nyaman, ya, sehingga itu akan mengamankan investasi atau transaksinya. Dan trading gitu ya Pak? Ya, dan tradingnya seperti itu. Nah, salah satu tempat ya, kebetulan saya ini ada di entitas DuPoint Indonesia, ya, jadi perusahaan broker house yang terdaftar di Bapepti, menjadi anggota BBC. Jadi secara legal kita ini sudah terdaftar di pemerintah, ya, menjadi anggota OJK ya, sebagai lembaga pengawas, ya, dengan juga terdaftar di lembaga clearing. Nah, di sini menunjukkan bahwa kita ini sebagai perusahaan yang legal terdaftar kepada instansi pemerintah, ini memberikan keamanan kepada para nasabah untuk bisa melakukan investasi dan transaksi di DuPoint sebenarnya. Untuk kenyamanannya, ya, kita ini membuka diri bagi para investor untuk bisa melakukan transaksi dan investasi di DuPoint dengan starting mulai dari Rp500.000. Jadi kita berharap para Gen Z di luar sana yang tertarik untuk melakukan transaksi atau investasi emas bisa bergabung bersama kami. Pasti aman itu ya? Iya. Ya, dijamin aman, dan itu semuanya dari sistem ya, aplikasi ya? Sistem aplikasi bisa langsung seperti itu. Kita sudah ter-online
seperti itu. Oke, terima kasih semuanya. Sekian untuk edukasi mengenai pasar emas dunia. Sampai jumpa.